مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan di tanggal 22 Ramadan ini. Salawat teriring salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, sehingga kita sebagai umatnya semoga kita semua dapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baiklah anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini Bu Anis akan mengajak kalian menyaksikan video tentang kisah Alqamah. Ya, pada zaman kenabian Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang bernama Alqamah. Dia ini sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rajin sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnahnya. Dia rajin berpuasa dan dia rajin sedekah. Pada suatu waktu Alqamah ini mengalami sakit yang sangat parah. Nah, ia mengalami sakaratul maut, yang dimana pada saat sakaratul maut Alqamah tidak bisa melafadzkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Ya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Alqamah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah pun tak pernah terlewatkan. Namun saat nazak di penghujung hayat, ia susah mengucapkan syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Shuaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun lisannya sahabat Alqamah keluh, tak kuasa mengucapkan kalimat tauhid. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dan janggal. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya, ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW pun meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya, ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul,
anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepada aku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." "Untuk apa ya Rasul?" sela ibunda Alqamah. "Aku akan membakar Alqamah." "Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya. Apalagi dilakukan di depan mataku sendiri," rajuk ibunda Alqamah. "Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang mengenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya," kata Rasulullah SAW panjang lebar. "Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah," ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali memerintahkan Bilal, "Hai Bilal, pergilah dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku." Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap, "La ilaha illallah." Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucapkan syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya." Pada hari itu juga, Alqamah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Ya, baiklah anak-anak hebat, gimana ceritanya? Sudah disaksikan? Ya, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Yang pertama, Alqamah merupakan anak dari seorang ibu. Ia lebih mementingkan istrinya, tapi dia melalaikan keperluan ibunya. Ya, yang kedua, Alqamah orang yang rajin dalam beribadah, baik sholatnya, baik puasanya, maupun sedekahnya. Namun, amalan itu semua tidak mendapatkan pahala. Ya, karena apa? Karena satu, dia telah durhaka terhadap ibunya, telah menyakiti hati ibunya. Rasulullah SAW memberi pesan kepada para sahabatnya betapa besarnya kasih sayang seorang ibu yang telah disakiti hatinya oleh anaknya. Ia tetap membukakan maaf kepada Alqamah walaupun dia telah sakit hati. Karena kenapa? Ibunya Alqamah ini tidak tega melihat anaknya yang dibakar hidup-hidup. Itulah kemuliaan hati seorang ibunda. Allahu a'lam bishawab. Ya, itulah anak-anak yang hebat cerita kisah Alqamah. Ya, semoga dengan kisah ini kita semua dapat berbakti kepada orang tua, ya, birrul walidain. Ingat ya, anak-anak yang soleh dan solehah. Ada suatu hadis yang mengatakan, ridallahi fi ridol walidain, wa sakhatullahi fi sakhati walidain. Yang artinya ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itulah anak-anak hebat. Ingat ya, orang tua kalian tidak hanya orang tua yang melahirkan dan membesarkan kalian pada saat ini. Ya, orang tua kalian ada 3. Yang pertama, orang tua kalian yang melahirkan dan membesarkan kalian, yaitu ayah dan ibu kalian. Nah, yang kedua yaitu guru-guru yang mengajarkan kalian ilmu, ya, baik itu di sekolah maupun ngaji di rumah. Nah, yang ketiga yaitu ayah dan ibu dari mertua kalian jika kita sudah menikah. Nah, berbakti kepada orang tua
insya Allah kalian akan dilapangkan segala rizkinya dan dimudahkan segala urusan di dunianya. Dan berbakti kepada guru-guru, insya Allah kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi kita dan umumnya bagi keluarga dan masyarakat. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua, baik itu ayah dan ibu dan guru-guru. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sekian dari Bu Anis, kurang lebihnya Bu Anis mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama